You're in the mix. You're in the mix with El Paso's hottest DJ Naka X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah pengertian sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sumber daya alam merupakan potensi alami yang dapat dikembangkan untuk menunjang proses produksi. Yang selanjutnya ada klasifikasi sumber daya alam. Nah, di mana yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, di mana sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup seperti flora, fauna, dan manusia. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam non hayati ini merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati, contohnya seperti air, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam yang terbarukan, di mana sumber daya alam yang memiliki daya regenerasi atau pulih dengan sendirinya. Contohnya itu seperti flora, fauna, atau mikroba. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam ini tidak mengalami perbaharuan, contohnya seperti gas bumi, batu bara, barang tambang, dan lain-lain. Yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak habis, contohnya seperti udara dan matahari. Nah, yang selanjutnya ada potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata di Indonesia. Yang pertama adalah potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Hutan adalah suatu wilayah luas yang ditumbuhi oleh tumbuhan dan menjadi ekosistem tempat hidup antara hewan dan tumbuhan. Adapun potensi hutan di Indonesia, yang pertama adalah kayu, yang kedua adalah non-kayu. Yang kedua yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Pertambangan adalah proses penggalian atau pengambilan material dari dalam bumi. Potensi pertambangan di Indonesia meliputi minyak bumi, gas, batu bara, dan mineral. Yang selanjutnya ada potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Laut merupakan cekungan terendah yang ada di permukaan bumi yang terisi oleh air. Adapun potensi kelautan di Indonesia, yang pertama perikanan, hutan mangrove, kemudian terumbu karang. Yang selanjutnya ada potensi wisata di Indonesia yang meliputi wisata alam, wisata religi, wisata budaya, dan wisata keluarga. Nah, untuk materi pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.